Baik, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Nela Vita. Poin C, proses morfologi, afikasi, dan reduplikasi. Proses morfologi adalah proses pembentukan kata-kata dari satuan lain yang merupakan bentuk dasarnya. Juga membagi proses ini menjadi beberapa klasifikasi, meliputi afikasi, reduplikasi, dan komposisi. Berikut adalah penjelasannya. 1. Afikasi adalah proses pembubuhan afiks atau imbuhan pada sebuah morfem dasar atau bentuk dasar. Proses ini melibatkan unsur-unsur dasar atau bentuk dasar, afiks, dan makna gramatikal yang dihasilkannya. Contoh afiks sederhana. 1. Ubah ditambah ber menjadi berubah. Ajar ditambah ber menjadi belajar. Rupa ditambah ber menjadi berupa. Dilihat dari posisi meletakkannya, bentuk dasar afiks dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Prefiks. Prefiks adalah afiks yang diimbuhkan di awal bentuk dasar, seperti me pada kata menghibur. Prefiks dapat muncul bersama dengan sufiks atau afiks lain. Misalnya, prefiks ber bersamaan sufiks kan pada kata berdasarkan. Yang B. Infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia, misalnya infiks L pada kata telunjuk dan R pada kata seruling. Sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Umpamanya dalam bahasa Indonesia, sufiks an pada kata bagian dan sufiks kan pada kata bagaikan. Yang D ada konfiks. Konfiks adalah afiks yang berupa morfem terbagi, yang bagian pertama berposisi pada awal bentuk dasar dan bagian yang kedua berposisi pada akhir bentuk dasar. Dalam bahasa Indonesia ada konfiks per dan an seperti terdapat pada kata pertemuan, konfiks ke dan an seperti pada kata keterangan, dan konfiks ber dan an seperti pada kata berciuman. Yang E ada sirkumfiks, adalah gabungan afiks yang bukan konfiks seperti ber dan an pada kata beraturan yang memiliki makna mempunyai aturan. Yang kedua ada reduplikasi. Reduplikasi merupakan proses pengulangan satuan gramatik, baik seluruhnya maupun sebagian, baik dengan variasi fonem maupun tidak. Hasil pengulangan tersebut disebut kata ulang, termasuk kata majemuk, sedangkan satuan yang diulang merupakan bentuk dasar. Terdapat beberapa jenis reduplikasi, yakni 1. Pengulangan seluruh, ialah pengulangan seluruh bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Contohnya, sepeda menjadi sepeda-sepeda, pohon menjadi pohon-pohon. Yang kedua, pengulangan sebagian merupakan pengulangan sebagian dari bentuk golongan ini berupa bentuk kompleks seperti mengambil menjadi mengambil-ambil, berjalan menjadi berjalan-jalan. Yang ketiga ada pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Dalam jenis ini, bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Artinya, pengulangan itu terjadi bersama-sama dengan proses pembubuhan afiks dan bersama-sama pula mendukung suatu fungsi. Contoh, kereta menjadi kereta-keretaan, pohon menjadi pohon-pohonan. Yang keempat ada pengulangan dengan perubahan fonem. Sebetulnya pengulangan yang termasuk dalam golongan ini sangatlah banyak. Contohnya bolak-balik yang dibentuk dari dasar balik yang diulang seluruhnya dengan perubahan fonem A menjadi O dan dari I menjadi A. Proses komposisi terjadi apabila morfem dasar bergabung dengan morfem dasar.
baik yang bebas maupun yang terikat, sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda atau yang baru. Poin selanjutnya yang itu poin D, klasifikasi kata. Klasifikasi kata adalah pengelompokan kata-kata dalam bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kelas kata utama yang memainkan peran penting dalam penyusunan kalimat. Mari kita jelajahi kelas-kelas kata ini. 1. Verba atau kata kerja. Verba adalah kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggambarkan atau menyatakan suatu perbuatan, kejadian, peristiwa, eksistensi, pengalaman, keadaan, dan pertalian antara dua benda. Contohnya menggigit. Dalam kalimat Dracula menggigit korban-korbannya di bagian leher. Yang kedua ada nomina atau kata benda. Nomina adalah kata atau kelompok kata yang menyatakan suatu nama. Kata benda dapat berupa nama orang, binatang, tempat, benda, aktivitas, sifat, atau gagasan. Fungsi dasar kata benda adalah menamai sesuatu. Contohnya badminton dalam kalimat saya senang menonton badminton. Yang ketiga ada pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang digunakan sebagai pengganti kata benda atau frasa kata benda. Kata ganti majemuk orang atau benda tanpa menyebut nama yang sesungguhnya. Contohnya, ia dalam kalimat Roni absen karena ia sakit. Yang keempat ada numeralia atau kata bilangan. Numeralia adalah kata atau frasa yang menunjukkan bagian atau kuantitas, bilangan atau kuantitas. Dalam linguistik, numeralia menyatakan berapa kali suatu perbuatan terjadi. Contohnya 60 dalam kalimat ada 60 orang guru di sekolahan ini. Dan yang kelima ada adjektiva atau kata sifat. Adjektiva adalah kata yang menggambarkan, membatasi, memberi sifat, dan menambah makna pada kata benda atau kata ganti. Contohnya besar dalam kalimat buku ini memiliki huruf besar. Dan yang keenam ada adverbia atau kata keterangan. Adverbia adalah kata yang membatasi dan memberikan informasi lebih banyak tentang kata kerja, kata keterangan lain, atau keseluruhan kalimat. Contohnya secara perlahan. Dalam kalimat dia berbicara secara perlahan. Bab 3 penutup. Kesimpulan dari makalah di atas adalah morfologi dan beserta pokok bahasa lain yang terkandung dalam pengertian morfologi dapat ditarik sedikit kesimpulan sebagai berikut. Pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari hubungan antara morfem yang satu dengan morfem yang lain untuk membentuk sebuah kata. Di dalam ilmu morfologi, kita bisa membahas pengertian morfem dan jenis-jenisnya, morfem almorf, serta hal-hal yang terikat dengan morfologi. Yang kedua ada saran. Saran kajian bahasa perlu adanya peninjauan kembali guna memperoleh hasil yang optimal, sehingga tidak ada lagi kesalahan yang ditimbulkan dalam kajian morfologi. Berikut adalah daftar isi yang kita gunakan untuk mencari referensi. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.